Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sumber dan Dalil Hukum Islam yang disepakati yaitu ijma dan qiyas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Adinda Iva Saputri, rekan saya Abdul Aziz, di sampingnya Dwi Lestari, Putri Elva, dan Wafa. Baik, langsung saja ke slide yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Putri Elva. Baiklah, yang pertama itu pendahuluan. Ilmu usul fikih adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya, Al-Quran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Melalui ilmu usul fikih dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil, dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami syariat Islam yang dibawa Rasulullah, para ulama usul fikih mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan maqasid al-syariah atau tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Pendekatan pertama atau pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang am, khas, mutlak, dan muqayyad, mujma' dan mubayyan, muhkam, mufassar, mutasyabih, nas, zahir, nasik, manus, amr, nasi, dan sebagainya. Selain itu, melalui kaidah-kaidah kebahasaan ini dapat pula diketahui cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara zahir, sehingga seluruh dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dapat dipahami serta diamalkan. Dengan demikian, pendekatan yang pertama ini terkait langsung dengan nas. Lanjut ke pengertian ijma dan qiyas. Pengertian ijma yaitu merupakan suatu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas merupakan suatu proses mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Lanjut. Pengertian ijma. Ijma secara bahasa yaitu sepakat. Ijma menurut istilah adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Pengertian ijma menurut ahli usul fikih yaitu Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa ijma itu adalah sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Subki, yaitu suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Definisi itu menurut Imam Al-Subki. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Lestari. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa, qiyas yaitu menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya seperti mengukur kain dengan miron sama dengan ukuran kain yang lain. Abu Al-Husain Al-Basri mengatakan qiyas adalah pada cabang yang akan dicari hukumnya. Ilat ini harus jelas, relatif, dapat diukur, dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasulnya. Selanjutnya adalah macam-macam ijma. Yang pertama adalah ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan atau tulisan yang menerangkan persetujuannya terhadap pendapat mujtahid lain pada masanya. Yang kedua, ijma sukti, yaitu ijma yang mana para ulama diam
tidak mengatakan pendapatnya. Diam dalam hal ini dapat dianggap menyetujui. Imam Hanafi berpendapat ijma tersebut adalah ijma yang sebenarnya. Next. Selanjutnya macam-macam kias, yaitu kias ilat. Kias ilat yaitu jenis kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur. Yang kedua, kias dalalah, yaitu kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Yang ketiga, kias sabah, yaitu kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Selanjutnya saya Wafa. Syarat-syarat ijma dan qiyas. Ada beberapa syarat terkait ijma dan qiyas, antara lain syarat-syarat ijma. Yang bersepakat dalam ijma adalah mujtahid. Yang bersepakat dalam ijma adalah seluruh mujtahid. Ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan yang dilakukan para mujtahid harus berhubungan dengan syariat Islam. Syarat-syarat qiyas. Makis alaih, yaitu tempat mengiaskan sesuatu kepadanya. Makis yaitu sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan asal. Hukum asal yaitu hukum yang terdapat pada suatu wadah makis alaih yang diterapkan hukumnya berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu'. Ila yaitu salah satu rukun unsur qiyas, bahkan merupakan unsur terpenting karena adanya ila itulah yang menentukan adanya qiyas. Penutup dari pembahasan materi ijma dan qiyas yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ijma secara etimologi adalah sepakat, sedangkan menurut ulama usul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara mengenai suatu kejadian. Ijma terbagi atas dua macam, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma yang disepakati atau disetujui oleh ulama adalah hanya ijmanya sahabat. Dan pada masa sekarang ini ijma sudah tidak terjadi. Tetapi ijma berlaku sebagai dalil syara satu tingkat di bawah sunnah. Ijma dan qiyas merupakan hukum Islam yang mesti kita ikuti, karena tanpa ijma dan qiyas kita tidak akan mengetahui hukum dalam suatu permasalahan jika kita tidak mendapatkan dalil yang pasti dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah tersedia, di kolom diskusi yang sudah tersedia di My Class. Ini itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.